Kalita, Tiara, aku Ika. Stay tune beberapa menit ke depan buat lihat hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini untuk menjelaskan hasil analisis dari hasil visualisasi data yang telah dibuat menggunakan Power BI. Nah, visualisasi ini bertujuan untuk menampilkan gambaran umum mengenai penggunaan media sosial dan tingkat kecanduan mahasiswa berdasarkan data yang telah dianalisis. Dengan adanya visualisasi ini, informasi yang dapat dalam data dapat dipahami dengan lebih mudah melalui grafik dan indikator yang telah ditampilkan. Nah, tahap awal yaitu mencari data. Data set kami ambil dari platform Kaggle yang berjudul Social Media Addiction Fast Relationship. Nah, data set ini berisi data survei yang menggambarkan perilaku penggunaan media sosial dan tingkat kecanduan, kecanduan responden, khususnya kalangan pada mahasiswa dan pengguna usia. Terus juga data ini terdiri dari 700 data responden di mana setiap baris mempresentasikan satu individu. Tujuan utama dari data ini adalah melihat hubungan antara pengguna media dan kecanduan, terkenal, jam tidur, serta dampak terhadap kehidupan sehari-hari dan akademik. Di sini pada dataset kami, ini ada atribut. Yaitu yang pertama ada student ID, ini adalah ID respondennya, juga ada age, umur dari respondennya, gender, jenis kelamin dari respondennya, level. Ini adalah level akademis dari responden. Apakah dia kuliah, apakah masih bersekolah atau yang lain. Country-nya ada atribut country di sini. Negara mana responden dari negara mana seperti itu. Terus juga selanjutnya ada average use hours. Nah, ini adalah data penggunaan media sosial dalam sehari, tapi hitungnya per jam. Semakin banyak jamnya, itu akan semakin dia dalam posisi yang tidak baik, seperti kecanduan sosial media. Semakin rendah angkanya, semakin dia tidak, tapi dia tidak dari sosial media yang telah dia gunakan. Selanjutnya di sini ada most used platform. Di sini ada platform apa saja yang digunakan oleh si responden. Terus ini juga ada average performance. Nah, ini adalah pernyataan tidak tanggapan mereka bahwa apakah sosial media ini berdampak pada akademik mereka atau tidak, seperti itu. Terus di sini ada sleeper night. Nah, di sini ada di sini yaitu data tidur responden per malam berapa jam. Makin rendah tidur semakin rendah angka tidurnya, makin kecanduan atau menggunakan sosial media seperti itu. Semakin tinggi angka tidurnya, maka dia bisa tidak kecanduan dengan sosial media. Di sini ada mental. Selanjutnya ada atribut score. Di sini adalah skor dari mental mereka. Semakin angkanya dari mental mereka semakin rendah, angkanya semakin baik mental mereka. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan belajar oleh saudari Alif. Oke, baik. Terima kasih, Mariska. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya, yaitu proses data cleaning menggunakan Python.
Nah, untuk yang pertama, proses pembersihan data ini dilakukan di Python untuk memastikan kualitas dan juga konsistensi data. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan dataset yang bersih dan juga siap diproses untuk ke tahap selanjutnya. Tahap yang pertama, di sini kami melakukan pemeriksaan tipe data. Nah, untuk selanjutnya di sini kami melakukan standarisasi nama kolom dengan mengubah seluruh nama kolom menjadi huruf kecil dan menggunakan tanda underscore untuk menggantikan spasi. Kemudian kami lakukan pembersihan data bertipe teks dengan menghilangkan spasi berlebih pada awal dan juga akhir nilai data. Langkah selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap nilai yang kosong atau missing values. Kemudian kami melakukan pemeriksaan untuk data duplikat. Selanjutnya, kami melakukan transformasi data dengan membentuk variabel turunan usia, dikelompokkan ke dalam kategori age group dengan label kurang dari 18 tahun, 19 sampai 22 tahun, dan juga lebih dari 22 tahun, untuk mempermudah analisis kami untuk menganalisis segmentasi berdasarkan kelompok umur. Kemudian kami lakukan transformasi data dengan membentuk variabel turunan tingkat adiksi media sosial, dikategorikan menjadi addiction level dengan label low, medium, dan high berdasarkan tentang nilai skor adiksi. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan bahasa formula DAX. Di sini kami menggunakan 6 DAX. Yang pertama ada total student untuk menghitung jumlah mahasiswa dalam dataset sebagai konteks awal untuk analisis. Kemudian untuk DAX yang kedua di sini kami menggunakan average daily usage untuk menghitung rata-rata durasi penggunaan media sosial per hari. Untuk DAX yang ketiga, kami lakukan average untuk sleep hours, yaitu menghitung rata-rata jam tidur mahasiswa per malam. Untuk DAX yang keempat, kami melakukan average addicted score digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat kecanduan media sosial mahasiswa secara keseluruhan. Untuk DAX yang kelima, persentase high addiction atau digunakan untuk menghitung persentase mahasiswa yang berada pada kategori high addiction terhadap total mahasiswa. Dan untuk DAX yang terakhir, yaitu kebalikannya, persentase dari low addiction digunakan untuk menghitung persentase mahasiswa yang berada pada kategori low addiction terhadap total mahasiswa. Selanjutnya, untuk hasil laporan dashboard akan dilanjutkan oleh Tiara. Baik, terima kasih kepada Alifa. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan untuk dashboard. Sini. Nah, di sini dashboard utama, kemudian belum ada filter apapun, dan di sini bisa kita lihat kalau ada rata-rata dari addiction ini sosial media. Kemudian di sini ada rata-rata untuk jam tidur untuk semuanya. Terus kemudian di sini ada rata-rata pemakaian media sosial jam per hari. Kemudian di sini ada jumlah dari murid-murid atau pelajar yang kita ambil datanya. Kemudian di sini ada persentase level, eh, ada persentase addiction level yang tinggi yaitu 0,58%. Satu, dua, tiga. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dashboard Power BI dari data addiction sosial media
yang diambil dari pelajar-pelajar di berbagai negara. Kemudian di sini ada eh, rata-rata dari addiction sosial media. Kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan dashboard dari data eh, addiction sosial media yang diambil dari berbagai pelajar di seluruh dunia. Kemudian di sini saya menggunakan chart sebagai visualisasinya, yaitu menunjukkan skor eh, average dari addicted score. Nah, kemudian di sini ada rata-rata dari jam tidur dari rata-rata jam tidur pelajar yang kita ambil. Kemudian di sini juga ada rata-rata penggunaan sosial media dalam satuan jam per harinya. Kemudian di sini ada 705 pelajar yang kita mintai datanya. Kemudian di sini ada persentase level addiction level yaitu high addiction. Di sini ada 0,58%. Kemudian berlawanan dengan low addiction. Low addictionnya sangat jauh yaitu 0,02%. Di sini ada pengaruh adiksi media sosial pada akademik. Nah, dari em, dari data yang kita punya, di sini ada yang menyatakan yes dan no. Untuk yang yes, pengaruh adiksi media sosial terhadap akademik itu kebanyakan yang high addiction. Terus di sini yang medium terdapat uh, i yes dan no. Tapi kebanyakan yang no. Kemudian yang low itu yang mengaku bahwa addiction media sosial itu tidak berpengaruh kepada akademik. Kemudian yang di bawah sini yaitu ada jam tidur em, dan jam tidur. Oh, korelasi antara jam tidur dan addiction media sosial. Kalau dilihat di sini addiction media sosial untuk addiction level yang low itu rata-ratanya tidur jam 8 8 jam lah rata-ratanya. Kemudian kalau misalnya addiction level medium itu rata-rata tidurnya 7 jam. Kemudian untuk yang high addiction level itu rata-rata jam tidurnya 6,2. Bisa dilihat di sini, jika kalau misalnya addiction levelnya low itu maka angka tidur eh, apa average average jam tidurnya itu lebih lama dan lebih sehat daripada yang high addition. Kemudian di sini aplikasi yang sering dipakai untuk semua pelajar, yaitu yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga Facebook. Instagram di angka 249, di TikTok ada di 154, dan Facebook ada di 123. Kemudian di sini ada skala aman atau tidaknya eh, rata-rata dapat dilihat dari pengelompokan addiction level ada high, medium, dan low. Nah, kemudian pelajar yang kita ambil datanya itu ada 3 academic level, yaitu undergraduate, high school, dan graduate. Untuk yang addiction level high undergraduate, rata-ratanya memiliki pemakaian pemakaian media sosial 5,79 jam, kemudian rata-rata untuk tidurnya 6,6 jam, rata-rata untuk mental health-nya itu 5,37 jam, kemudian rata-rata addiction sosial medianya 7,74 jam. Nah, bisa dilihat di sini, kalau misalnya addiction levelnya high, itu angka rata-rata ini termasuk ke dalam angka rata-rata yang tidak aman. Kemudian, semakin turun addiction levelnya, maka memasuki angka yang lebih aman dan sehat, seperti level academic graduate untuk addiction level low,
memiliki rata-rata addicted ke sosial medianya itu 2,8 aja. Terus rata-rata mental health-nya tinggi di 8,20. Kemudian rata-rata tidurnya sehat yaitu 7,6 jam. Kemudian rata-rata penggunaan sosial media setiap hari itu 2,02 jam. Kemudian penggunaan sosial media berdasarkan level akademik. Di sini kita memiliki 3 level akademik, high school, undergraduate, dan graduate. Di sini high school memiliki rata-rata penggunaan 5,54 jam untuk sosial media. Kemudian undergraduate itu di 5 jam. Kemudian graduate di 4,78 jam. Berarti dapat dilihat di sini yang paling tinggi yaitu pemakaian sosial media yang paling tinggi dari pelajar high school atau SMA. Kemudian di sini bisa dilihat untuk aplikasi atau platform yang sering digunakan oleh pelajar, tapi berdasarkan level addiction. Nah, di sini kalau misalnya yang high itu memakai Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, untuk yang low addiction biasanya menggunakan Line, LinkedIn, Twitter. Kemudian untuk medium, kebanyakan menggunakan semua platform kecuali Line dan WhatsApp. Dan ini total rata-ratanya. Nah, kemudian di sini kita juga mempunyai filter panel, di mana kalau misalnya kita uh, mengklik female, berarti semua data tergenerate hanya untuk female. Nah, kemudian kalau misalnya male, berarti data ini semua tergenerate hanya untuk pelajar male. Nah, kemudian kita coba untuk mengenerate data berdasarkan age group. Jadi di sini kita kelompokkan menjadi 3 age group, yaitu yang under 18, kemudian di atas 22, kemudian di antara 19 dan 22. Kalau yang di bawah 18 bisa dilihat di sini pengaruh adiksi media sosial pada akademiknya kebanyakan yang addiction level high, yang di bawah 18 tahun. Kemudian yang di atas 22 tahun kebanyakan beranggapan kalau media sosial itu tidak berpengaruh kepada akademik. Nah, dan beberapa juga ada berpendapat kalau media sosial ini berdampak kepada akademik. Oke, terus sedikit yang Nah, kemudian di sini untuk data umur antara 19 sampai 22 tahun bisa dilihat untuk rata-rata addiction-nya dari 6,46, kemudian ada 631 pelajar. Kemudian ini Nah, di kita sini punya kita filter punya planet. Sorry, panel. panel. Nah, jadi Nah, kalau jadi kalau misalnya misalnya kita pilih kita pilih female, female, maka maka data-data di data-data di dashboard dashboard akan akan di-generate di-generate menjadi menjadi data data yang yang hanya hanya female. female. Nah, seperti Nah, di seperti sini, di sini, rata-rata dari rata-rata dari addicted addicted score score yang female yang itu female itu 6,53. 6,53. Dan Dan rata-rata rata-rata untuk untuk jam jam tidur setiap tidur malam setiap malam itu itu di di 6,83. 6,83. Nah, kalau Nah, misalnya kita kalau misalnya kita pilih male, pilih male, data-data akan data-data akan menyesuaikan menyesuaikan kembali kembali untuk untuk yang yang pelajar pelajar laki-laki. laki-laki. Nah, Nah, begitu juga begitu dengan juga age dengan group. age group, Di sini di ada sini ada 19, 19, umur dari umur dari 19 19 antara antara 22. 22. Nah, di sini Nah, di sini data-data data-data untuk umur untuk umur 19 sampai 19 sampai 22 tahun. 22 tahun. Kemudian ada Kemudian juga ada juga data-data yang data-data di yang di bawah bawah umur umur 18 18 tahun. tahun. Nah, bisa Nah, dilihat bisa di dilihat sini. di sini.
Data-data di Data-data umur di umur 18 tahun. 18 tahun. Nah, kemudian Kemudian, ada juga ada juga data-data data-data berdasarkan berdasarkan academic academic level. level. Misalnya kita Misalnya ingin kita melihat ingin melihat data-data data-data dari dari pelajar pelajar S1. S1. Nah, di sini Ini kita juga bisa kita juga lihat bisa lihat data-data data-data persebaran di persebaran di setiap setiap negaranya. negaranya. Misalnya kita Misalnya bisa kita bisa memilih memilih negara negara Abu Dhabi. Oh, enggak ada. Di sini juga bisa diklik diklik untuk per negara, data-data per negara. negara. Nah, kemudian Kemudian bisa bisa dari dari addiction addiction levelnya levelnya juga. juga. Untuk addiction Untuk addiction level yang level yang high, high, bisa kita bisa lihat kita di lihat sini di sini average average addiction addicted addiction score-nya itu score-nya itu 7,62. 7,62. Nah, di sini Di yang sini low, yang low, kemudian di sini kemudian yang di sini medium. yang medium. Baik. Nah, ini. Nah, Thank you for watching. Bye.